Ya, shalom semuanya. Berjumpa dengan gue. Bukan gue saya. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yaitu grace. Anugerah, unlimited, yang tidak terbatas. Encouragement, berikan kita support, berikan kita dorongan, dan berikan kita kehidupan yang luar biasa karena anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Yang akan mau saya sampaikan dan akan sharing kepada saudara pada pagi hari ini. Kita akan melihat Yesus di kitab Wahyu di Wahyu pasal yang ke-19. Wahyu pasal yang ke-19 itu di ayat yang ke pertama dan di ayat yang kedua. Nah, saudara, saya percaya bahwa di dalam Bible kita, Yesus itu ada di dalam setiap kitab, setiap pasal, dan bahkan setiap ayat. Nah, seringkali kita hanya fokus kepada teks dan konteks, sehingga kita tidak melihat di sana adanya Yesus yang hadir di sana. Dia kan omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Dia kan berkuasa, saudara, omnipotent. Nah, ayo kita melihat Tuhan Yesus di kitab Wahyu ini, yaitu ada di pasal yang ke-19, ayat yang pertama dan yang kedua. Judulnya bagus, judulnya Rejoicing in Heaven, bersukacita di surga. Saudara, Yesus itu sumber sukacita kita. Katakan bersama saya, Yesus sumber sukacita. 1, 2, 3. Yesus sumber sukacita. Tuhan Yesus itu sumber sukacita kita. Adakah saudara yang sedang sedih, susah, namun Tuhan memberikan kita sukacita? Oke. Rejoicing in heaven. Wahyu pasal 19 ayat yang pertama dikatakan, setelah itu aku mendengar suara nyaring dari kerumunan orang banyak di dalam surga. Berkata, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Tuhan Elohim kita. Sebab benar dan adil penghakimannya. Dia telah mengadili pelacur besar. Siapa pelacur besar di akhir zaman? Pelacur besar di akhir zaman itu adalah eh, roh jahat antikristus. Kenapa disebut dengan pelacur besar? Karena dia berpindah dari mengutamakan Tuhan. Jadi dia beralih itu kepada dirinya sendiri, memuliakan diri sendiri dan mencari kemuliaan dirinya sendiri. Dikatakan pelacur besar itu terus-menerus merusak bumi dengan percabulannya, dan dia telah membalas, dia Yesus membalaskan darah para hamba-hambanya ke tangannya. Jadi para pelacur besar itu adalah para nabi-nabi palsu antikristus, mereka yang tidak percaya Kristus tapi kemudian menjadi anti dengan Kristus, dan mereka lah yang adalah antikristus. Nah, tapi ini kita akan melihat, saudara, berkat Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa haleluya, keselamatan dan kuasa, ada 4, keselamatan dan kuasa, dan keselamatan dan kemuliaan, dan hormat dan kuasa, 4 ini. Keselamatan, kemuliaan, hormat, dan kuasa ada pada Tuhan Elohim kita. Ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Yaitu, yang pertama, ada pada Tuhan kita itu keselamatan, kemuliaan, hormat, dan kuasa. Yuk kita akan melihat satu persatu. Saudara, nabi palsu, antikristus, orang yang anti terhadap Kristus, orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu mereka akan dikalahkan, dihancurkan, saudara, oleh Yesus Kristus di akhir zaman nanti. Karena ada pada Tuhan kita itu keselamatan. Mereka tidak menyelamatkan kemuliaan. Mereka bukan memberikan kemuliaan, tapi malah mengejek, menurunkan gitu ya. Hormat, kuasa, hormat, dan kuasa. Oke, yuk kita melihat.
Nah, eh, under grace peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan, ya, under grace people, kita ini hidup di bawah under grace, bawah kasih karunia. Katakan bersama saya, hidupku di bawah kasih karunia Tuhan. Satu, dua, tiga. Hidupku hidup di bawah anugerah atau bawah kasih karunia karunia Tuhan. Under grace people, orang-orang yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada pada apa yang ada pada Tuhan? Yang pertama itu adalah keselamatan. Ada pada Tuhan kita Yesus Kristus itu keselamatan. Tidak ada keselamatan di dunia ini yang di luar Tuhan Yesus kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-12, di sana dikatakan tentang keselamatan itu hanya ada pada Yesus di bawah kolong langit ini dan tidak ada yang lain. Nah, dikatakan begini di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapa pun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Katakan bersama saya, keselamatanku hanya ada pada Yesus, tidak ada yang pada yang tidak ada pada yang lain. Satu, dua, tiga. Keselamatanku hanya ada pada Yesus, tidak ada pada yang lain. Hari-hari ini saudara sedang menghadapi keselamatan yang seperti apa? Kita telah dijamin keselamatan kekal kita di dalam Tuhan. Dan kita mendapatkan keselamatan. Ada keselamatan kekal di dalam Yesus. Ada keselamatan kekal. Dan kita sudah beroleh keselamatan kekal di dalam Yesus. Itu anugerah, itu pemberian Tuhan. Kita telah diberi keselamatan, anugerah itu, saudara. Nah, bukan hanya itu, saudara, keselamatan yang Tuhan beri, itu bukan saja menyelamatkan saudara kekal, tapi juga menyelamatkan kehidupan saudara selama di... Ayo, apa yang sedang menjadi kekhawatiran saudara akan keselamatan? Selama ada di bumi, ya, masa depan. Masa depan saudara ada seperti apa? Adakah hari-hari ini engkau sedang bingung masalah keuangan? Tuhan, masa depanku bagaimana? Keuanganku bagaimana? Saya beritahu, ada pada Tuhan keselamatan yang kekal saja diberi, apalagi engkau butuh keselamatan dalam hidupmu sehari-hari untuk masa depanmu. Saya seringkali katakan pada saudara orang dunia, nyanyi. Kalau ada cicilan, umat mikir cicilan, ngopi masih, umat mikir tagihan, ngopi masih. Ini bukan lagu gereja, bukan lagu rohani, tapi mereka bernyanyi. Umat mikir cicilan, ngopi. Serah orang di luar gereja nyanyi, umat mikir cicilan, ngopi. Artinya mencari ketenangan, mencari sesuatu yang daripada stres, ngopi dulu, ya, supaya tenang. Saudara, Tuhan memberimu damai sejahtera, Tuhan menjamin hidupmu kalau engkau ada sesuatu. Saudara, mereka bisa ngopi. Nah, saudara, ada pada Tuhan, ada pada Yesus, dan hari ini Christ in you, Kristus di dalammu, ada keselamatan. Tuhan akan menyelamatkan saudara dari segala apa yang menjadi kebutuhan saudara, termasuk masalah keuangan. Katakan amin. Nah, saudara mungkin engkau berpikir, kenapa aku tidak disupport? Tuhan mensupport saudara untuk kehidupanmu. Engkau punya masalah dalam keuangan, kesehatan. Dia adalah Yehova Yaireh. Tuhan yang memenuhi, dia Yahweh Yireh. Dia Bapa kita, Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Saudara, ini Tuhan tidak sedang membuat saudara hanya seperti sebuah mainan. Hanya mainan saudara diciptakan, lalu saudara ditaruh di kota, di tempat saudara. Ini hari ini saya ada di Sentul, Bogor. Saudara, apakah hanya sebuah mainan saudara ditaruh di kota A, kota B, lalu pergi ke kota A, kota B, Tuhan melihat anak-anaknya senang itu bergerak. Gitu. Nah, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memberikan keselamatan kepada saudara. Tuhan tidak ingin engkau alami hal yang membuat saudara ketakutan. Tapi Tuhan ingin saudara mengalami hal yang membuat saudara sukacita dan alami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Katakan amin. Nah, saudara, ada pada Tuhan kita keselamatan. Dan Christ in you, berarti di dalam dirimu ada keselamatan. Katakan bersama saya, Kristus di dalamku, ada padaku keselamatan. Tuhan juga menyelamatkan tubuh saudara dari sakit penyakit. Dia menyembuhkan, dia memberikan saudara kekuatan. Saudara, saya menyadari selama ini kan saya kadang-kadang seringkali kadang ya tiba-tiba tenggorokan saya gatel gitu. Tuhan tiba-tiba tenggorokan saya gatel, dan ketika saya gatel ketika tenggorokan saya gatel, saya berpikir, aduh aku batuk kan gitu kan. Ternyata saudara, ada sebuah teori di dalam medis, ketika jantung kita terasa kayak tertekan gitu ya, jantung tertekan, kemudian sepertinya kayak sakit jantung, itu ketika di sini sakit gitu, secara medis kita untuk sehat disuruh batuk 3 kali, batuk dengan kencang, kan gitu kan, disuruh batuk 3 kali dengan kencang. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kalau disuruh batuk 3 kali dengan kencang, berarti itu supaya menghindari jantung yang bermasalah. Itu secara medis. Saya membaca sebuah medis, sarannya begitu. Nah, kadang saya berpikir positif. Kenapa tenggorokanku gatal lalu saya menjadi batuk? Oh, untuk kesehatan jantungku, bukan karena aku batuk. Tidak ada sesuatu yang kita alami di dunia ini, saudara, itu kebetulan. Tuhan perhatian terhadap keselamatan tubuh saudara. Supaya engkau sehat. Kenapa engkau diberi nafsu makan oleh Tuhan? Supaya engkau terus dapat melanjutkan kehidupanmu. Ada nutrisi, ada gizi yang masuk di dalam tubuhmu. Sehat. Kenapa engkau ingin olahraga? Karena engkau ingin, oh kok sehat. Itu dari Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan tubuhmu. Jangan berpikir negatif terhadap keadaan kesehatan tubuhmu. Kok aku pusing ya? Mungkin engkau pusing, padahal kan aku harus begini, harus melakukan ini. Lalu aku mau istirahat saja. Mungkin Tuhan ingin engkau istirahat untuk menghindarkanmu dari keadaan sesuatu yang buruk di depan, dengan mungkin Tuhan mengizinkanmu pusing, gitu ya. Lalu kau istirahat sebentar. Lalu ternyata yang terjadi adalah, oh sehat kembali. Ngerti, katakan amin. Tidak ada hal yang sepertinya buruk yang kita alami di saat kita hidup di dunia ini, itu adalah betul itu buruk untuk kehidupan kita. Enggak ada hal yang seperti itu. Yang ada adalah Tuhan itu baik. Dia ingin menyelamatkan masa depanmu, dia ingin menyelamatkan kesehatanmu juga. Bukan cuma keselamatan kekal. Dia juga mau menyelamatkan pekerjaanmu, pelayananmu. Saudara, saya seringkali tangan ini ya, tangan ini pun ada kesehatannya. Tuhan menaruh, kadang-kadang saya tuh begini-begini. Ternyata begini-begini nih, kalau dilakukan 100 kali gitu ya, saya melihat di satu artikel kesehatan, gini-gini 100 kali. Ternyata baik untuk seluruh organ tubuh kita. Oh, kalau pusing, mesti gini, tangannya begini, mesti gini. Lakukan, pusingnya hilang. Oh,
dan seterusnya seterusnya. Kalau mau untuk mata, mata kok burem ya. Tuhan sudah memberikan kesehatan. Nah, kita gini, saya beritahu sama saudara, Tuhan juga ingin menyelamatkan, bukan keselamatan kekal, tapi di hari-hari. Katakan amin. Ya, kenapa tangan saya begini? Saudara, ini bukan action. Tiba-tiba mata saya kayak gatel gini. Oke, yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah pada pagi hari ini adalah ada pada Tuhan, ada pada Yesus keselamatan. Bukan cuma keselamatan masa depan, keuangan kita, tubuh kita, pekerjaan, pelayanan. Di dalam pelayanan juga Tuhan memberimu keselamatan. Jangan engkau berpikir, oh aku ditendang sama orang ini, aku disisihkan oleh dia. Oh aku di eh, tidak dikasih jadwal. Saudara, kalau bagi saya nggak dikasih jadwal khotbah, lo kan kita bisa live TikTok, live YouTube. Sudah khotbah lah, ada yang dengar atau enggak, khotbah saja. Nggak ada yang dengarkan saudara. Sudah taruh aja di situ. Yang penting sudah terberitakan. Kan saudara bisa bikin status cuman 3 detik saja. Dan itu baik kepadamu. Sudah, saudara upload jadi status media sosial. Nah, saudara sudah menyampaikan kabar baik. Jangan menunggu, karena firman Tuhan berkata begini, baik tidak baik, beritakanlah firman, baik dan tidak baik waktu. Katakan amin, saudara. Soalnya kemarin saya sepanjang hari dari pagi sampai sore kemudian saya ke Jakarta. Kemarin dari pagi saya di Bogor, di Kebun Raya Bogor Kebun Raya itu di depannya Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Jokowi. Nongkrong di situ dengan rekan-rekan, saudara. Itu tetap memberi, memberitakan firman, sharing. Karena apa, saudara? Masih ada kesempatan waktu di dunia ini. Kemudian lanjut. Untuk apa? Untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Wah, puji Tuhan, mereka diberkati. Tetapi saudara, yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah bahwa Tuhan, ada pada Yesus keselamatan. Tuhan mau menyelamatkan seluruhnya dalam aspek kehidupanmu. Tuhan tidak cuek, Tuhan peduli. Yesus peduli kepada saudara dengan cara apa? Christ in you. Dia tinggal di dalam hidup saudara. Katakan bersama saya, Christ in me. 1, 2, 3. Christ in Tuhan peduli atas hidupku. Saudara, engkau tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Yesus selalu ada bersama dengan saudara. Kristus tinggal dalam saudara, Roh Kudus tinggal di dalammu, itu dia peduli. Dia peduli terhadap pikiran saudara, perasaan saudara. Dia mau menyelamatkan saudara. Dia mau menyelamatkan seluruh aspek kehidupanmu. Termasuk menyelamatkan aspek keuangan saudara. Kesehatan, pekerjaan, pelayanan, apapun yang engkau lakukan. Katakan amin. Tadi malam, saudara, undangan ibadah itu jam 6. Kami berangkat jam 5, perjalanan ternyata lama, 2 jam setengah. Nyampe sana tuh udah setengah 8 lebih. Ibadah udah telat setengah 8 lebih, saudara. Wah, tapi kan karena saya enggak pelayanan, saya enjoy aja, menikmati kemacetan kota Jakarta. Lalu saya kontak beberapa rekan aba-aba Tuhan. Saya kontak Pastor Verona, lalu dia WA saya. Lu di mana, Pastor Kuku? Oh, kena macet. Pastor Joshua Tewu dan rekan-rekan yang lain yang di Jakarta gitu kan. Saya menikmati macetnya kotamu, dia bilang gitu. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita ada kemacetan-kemacetan. Seharusnya
timingnya tepat, tapi menjadi terlambat. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kemarin saya tidak tahu terjadi di depan saya ternyata macet dan ibadah itu telat 1,5 jam. Ternyata ibadahnya kemarin itu 4,5 jam, hampir 5 jam. Wah, baru kali ini saya sudah mengikuti ibadah 4,5 jam ya. Sudah enjoy aja gitu, menikmati setiap perkataan firman yang disampaikan. Saya nikmati, saya lihat gitu profetik-profetiknya. Karena ini bukan di gereja saya gitu ya, sehingga kemarin itu ada mau melakukan tindakan profetik, saya ingin melakukan tindakan profetik sih, saya punya iman. Lalu kan ada pengurapan, tapi saya nggak maju. Saya ditanya, ada yang nanya, kenapa Pastor nggak ikut maju pengurapan? Saya lihat di YouTube di kamera, kok tidak ada? Bukan nggak mau, saya mau saudara terima pengurapan itu, tapi kan itu hanyalah sebagai bentuk dari iman saya, bukan saya cari pengurapan karena pengurapan ada pada kita, Christ ini gitu kan. Lalu saya cuma ngomong gini, gini loh, ini kan gereja lain bukan gereja saya. Nanti di syuting dilihat, wah, Pastor Kuku dari gereja YAS diurapi di gereja sono. Wah, ini ada apa? Oh, jadi viral nanti. Daripada viral, dilihat orang ya, mending tidak maju terima pengurapan, ini saya menjagai supaya tidak terjadi batu sandungan gitu ya. Karena batu sandungan, batunya udah disingkirin, sandungannya tetap muncul gitu ya. Iya, juga ingin saya memperhatikan keselamatan iman daripada yang lain. Oke, yang berikutnya saudara, di dalam Yesus Kristus ada pada Tuhan selain keselamatan apalagi? Yang kedua adalah kemuliaan, glorious. Saudara, ada pada Yesus kemuliaan. Saudara, kita ini di hadapan Tuhan orang yang hina karena dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Tapi oleh karena Yesus, Tuhan mengasihi kita melalui Yesus Kristus, kita diangkatnya dari kehinaan, dari lumpur dosa, diselamatkan, kita dibersihkan oleh darah Yesus, dan kita ditaruh, diposisikan dalam kemuliaan. Saudara, Injil Kristus itu Injil kemuliaan. Dikatakan the glorious of the gospel of Christ. Kemuliaan Injil Kristus. Setan hari ini, the God of this world, itu tugasnya adalah to blind people, membutakan orang tidak percaya agar the glorious gospel of Christ tidak bersinar atas. Tapi Kristus di dalam kita itu ada the glorious, kemuliaan Injil Kristus yang mulia. Saudara, hari ini tuh kau telah alami kemuliaan Tuhan. Kau bukan orang hina. Kau ditebus, kau milik Yesus. Katakan bersama saya, aku milik Yesus. Aku telah dimuliakan. Aku bukan orang hina. Kemuliaan Tuhan bersamaku. Katakan demikian, saudara. Kemuliaan Tuhan itu bersamamu. Mungkin kau alami satu penghinaan, diejek, dibully. Tapi kemuliaan Tuhan menyertai. Adakah saudara yang alami penghinaan? Mungkin kau dihina. Bodoh anak ini. Nggak bisa apa-apa dia. Atau saudara merasa disisihkan. Kau merasa terhina. Manusia bisa menyisihkan. Tuhan menyisihkanmu untuk kemuliaan. Saudara, dunia ini, mungkin di pelayanan, di pekerjaan, manusia bisa menyisihkanmu. Wah, biasanya aku diundang di kota itu untuk pelayanan. Aku biasanya bekerja dengan dia di kota itu. Kenapa sekarang aku tidak diundang? Oh, sudah tidak usah mikir itu. Yesus sudah memuliakan saudara melalui karya salibnya. Jangan pandang manusia untuk memberimu kemuliaan. Karena kemuliaan Tuhan, Shekinah glory, hari ini menyertai saudara. Engkau dibuat kuat menghadapi adanya penghinaan dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan syarat kepentingan diri. Setan ingin memuliakan diri. Soalnya dikatakan di sana ya, di dalam kitab Wahyu 19 itu,
Ada pada Tuhan kemuliaan. Kenapa? Ayat yang kedua itu, sebab si pelacur besar itu, yaitu antikristus, nabi-nabi palsu yang merusak bumi, itu telah dibalas, dikalahkan oleh Yesus. Saudara, iblis, setan melalui orang-orang yang percaya kepadanya, para antikristus yang anti terhadap Kristus, nabi-nabi palsunya, ingin memuliakan diri. Saudara, engkau tidak perlu memuliakan dirimu. Karena di dalam dirimu ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kemarin ya ada kejadian lucu. Waktu kita masuk kebun raya Bogor, ya toh, di kebun raya Bogor itu kita belok gitu mobilnya, karena kita sedang cerita, Pastor, biasanya Presiden Jokowi itu ya jalan-jalan jogging di sini. Oh iya. Sementara begitu tiba-tiba ada seorang nenek-nenek, ibu-ibu yang jogging, ya toh. Nah itu nengah jalannya ke tengah gitu. Dan dia cuma tunduk aja berjalan sambil tunduk kiri jalan. Sampai nggak tahu kalau di depan ada mobilnya kita. Dan dia melihat gini kaget ya. Kaget kemudian dia pinggir. Lalu kita ketawa gitu ya. Lalu saya ngomong gini pada rekan-rekan. Ternyata ya tidak selamanya orang yang rendah hati dan orang yang sopan itu baik. Dunia ini berkata orang yang sopan dan selalu merendahkan diri seperti padi, makin berisi makin merunduk, itu kan makin berisi kan makin nunduk kan. Itu saya berkata begini, tidak selamanya orang yang semakin berisi itu nunduk, atau orang yang rendah hati, orang yang sopan nunduk, itu tidak selamanya baik. Saya guyon gitu, saudara. Itu baik. Sekali-kali kita harus sombong, harus dongak gitu. Kita harus sombong, saya berkata. Karena seringkali kesombongan juga menyelamatkan kita. Wih, hati-hati kalimat saya ini kalau dipotong bisa bahaya ini. Viral. Seringkali kita harus sombong, karena itu kita bisa diselamatkan. Saya berkata gitu, ketawa semua. Lu kok bisa, Pastor? Saya ditanya gitu. Lah iya, lah itu tadi orang ibu itu tadi olahraga, dia menunduk, gini yang kayak padi makin berisi menunduk, nunduk, dia sopan, dia rendah hati gitu yang gini, tapi nggak taunya dia mau ketabrak mobil. Coba kalau dia ngangkat kepalanya, dia sombong, kan ngangkat ini kan kelihatan. Jalan, wah ada mobil, wah dia minggir, kan sih gitu. Ya, terus saya berkata begini, seringkali kita harus sombong. Jangan terus rendah hati menunduk. Dengan sombong, kita akan melihat, oh ada mobil, sehingga aku bisa minggir, nggak ketabrak. Yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah ini, saudara. Bukan masalah sombongnya atau rendah hatinya. Yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah segala sesuatu di dunia ini ada porsinya. Minum kopi. Kopi terlalu banyak. Berapa shot? Pahit. Wah, saudara kepahitan minum kopi. Tapi kalau ditambahi gula dikit, lumayan. Kalau gulanya kebanyakan, terlalu manis, bisa pahit juga. Pada waktu saya ke Mesir, di Mara, itu kan ada di Mara di Mesir, saudara, itu kan ada dulu kisah tentang bangsa Israel setelah menyeberang ketemu air yang pahit, kemudian air yang apa pahit, kemudian dikasih kayu oleh Musa, disuruh Yahweh Elohim Tuhan, dan kemudian menjadi manis kan. Dan kemudian ternyata airnya itu kalau di Alkitab dikatakan airnya pahit dan dikotbahkan kemana-mana pahit. Waktu saya ke sana tahun lalu di Mesir, dia berkata begini, airnya itu asin sekali. Nah, ternyata saking asinnya itu jadinya dituliskan dalam Alkitab pahit. Tapi sebetulnya asin, itu air laut, gitu. Air laut kan asin. Tapi asinnya itu pekat sekali, molekulitasnya pahit, pekat sekali, sehingga asin, saking asinnya jadi pahit. Tapi sebetulnya asin sebetulnya, karena air laut kan asin, bukan pahit. Sorry. Tapi saking asinnya pahit. Kalau saudara minum air garam, kalau satu sendok dengan satu gelas asin loh. Tapi kalau saudara kasih 5 sendok dalam satu gelas, saudara aduk, pasti menuju ke pahit. Nah, saudara, semua ada porsinya dalam kehidupan ini. Mungkin engkau, maksud saya, sombong, mendongak, supaya ngelihat. Kayak tadi kemarin itu di Kebun Raya Bogor, ibu itu terlalu menunduk, ini dia jalan pagi sampai mau ketabrak mobil. Coba kalau dia sedikit sombong gitu ya.
Angkat kepala, ada mobil, nggak jadi ketabrak. Iya, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ada pada Yesus, ada pada Tuhan, itu kemuliaan. Kemuliaan. Lihat ya, firman Tuhan sampai berkata begini, sekarang tegaklah kepalaku. Nah, kan nggak menunduk kan? Sekarang tegaklah kepalaku. Untuk apa? Hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Saudara, jangan terus engkau menunduk lihat masalahmu. Sekali-sekali mendongaklah. Engkau jangan sombong terhadap manusia. Engkau boleh sombong terhadap lawanmu atau masalah. Sombonglah terhadap lawanmu. Sorry ya, saya pakai kata itu. Sombong terhadap masalah. Hei masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar. Dia mengatasi semua. Firman Tuhan katakan, angkatlah kepalamu. Hei pintu gerbang, rajamu tiba. Angkatlah kepalamu. Pikirkanlah perkara di atas. Lihatlah Yesus, maksudnya itu. Bukan masalah sombongnya. Angkatlah kepalamu. Lihatlah Yesus. Dari Yesus ada pada Tuhan kemuliaan. Kalau engkau merasa terhina di dunia ini, tetaplah rendah hati, menunduk, dihina orang. Tetapi engkau dengan Tuhan, angkatlah kepalamu. Dongaklah. Lihat Yesus, maksudnya demikian. Yesus dia yang beri kemuliaan. Dunia boleh menghinamu, merendahkan engkau. Tapi Tuhan mengangkatmu. Dia yang sudah mengangkat engkau dari lumpur dosa. Dia sanggup mengangkat saudara, memuliakan kita karena kita ada pada Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, ada pada Tuhan. Satu, keselamatan. Dua, kemuliaan. Yang ketiga, hormat. Honor. Hormat. Ada pada Tuhan, hormat. Precious, berharga. Adakah hidup saudara merasa engkau tidak berharga? Engkau tidak dihargai oleh orang. Ada pada Yesus, hormat. Mending kita hormat kepada dia. Hormat bagi Tuhan Yesus. Hormat bagi dia Raja. Ada pada Yesus hormat. Yang Christ in you. Ada kehormatan dalam hidupmu. Katakan bersama saya. Christ in me. Ada kehormatan Tuhan di dalamku. 1, 2, 3. Christ in me. Ada kehormatan Tuhan di dalamku. Orang dekat dengan presiden, dia akan alami kehormatannya presiden, dihormati seperti presiden. Orang hormat kepada gubernur, dekat dengan gubernur, dia akan alami kehormatan level provinsi, Dia dekat dengan wali kota, dia akan alami hormat level kota madya karena dia dihormati layaknya hormat terhadap wali kota itu mengenai saudara karena saudara dekat dengan wali kota. Nah, saudara, Yesus Tuhan itu dekat dengan saudara. Ada kehormatan Tuhan selevel dia pencipta surga dan bumi. Katakan amin. Mungkin kau merasa tidak berharga dalam hidup. Tapi Tuhan menghargaimu setara dengan pengorbanan Yesus Kristus. Di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Kau mungkin merasa tidak berharga di dunia ini. Tetapi Tuhan menghargaimu melalui Yesus Kristus yang tinggal dalam hidup. Saudara, saya sendiri juga selalu mengucap syukur dan memandang Yesus. Saya pergi kemana-mana, kemarin minggu lalu kan sebelum saya ke Sentul Bogor ini kan saya pergi ke Bali untuk melayani rekan yang dipanggil Tuhan pulang. Saya pergi ke Bali. Saya pergi ke Bali itu apa yang terjadi, saudara? Saya nyampe sana, saya alami satu kehormatan juga. Ternyata anaknya rekan yang
meninggal ini kan ada 5 orang. Semuanya berkata kepada saya, aduh aku nggak nyangka Pak Kuku datang. Terima kasih ya Mama ini sudah nganggap Pak Kuku ini anaknya. Pak Kuku ini sangat berharga bagi Mama. Ya kan dulu kan juga aku ini memang gak dianggap anaknya. Terus saya melayani merintis gereja ya di Bali, dia cari jiwa, dia membantu. Saya sudah bikin rupa, apa-apa saya dibantu. Saya waktu di Bali itu saya nggak punya kasur, anaknya ngasih saya kasur. Saya nggak punya apa, pokoknya mereka bantu gitu semuanya. Karena kan ke sana kan ngerintis dengan sendiri ya, sudah kekuatan sendiri. Bukan kekuatan sendiri, bukan maksudnya mengandalkan kuasa sendiri, enggak, dengan biaya-biaya sendiri gitu loh saudara. Dan itu mereka tolong dan macam-macam. Saya cuma membalas budi dengan kedatangan saya saja, dan kemudian saya melayani pada pelepasan sampai pemakaman di krematorium. Kemudian tidak cuma itu, saya cuma tanya sama rekan di sana, punya voucher hotel enggak? Kan lebih murah, aku bisa safety, bisa saving, bisa hemat. Oke, eh, oh iya ya, tidak ada voucher-voucher. Ternyata saya masuk di hotel itu, saudara, saya nggak bayar, sudah dibayari. Wah, saya seperti alami kayak kehormatan gitu. Diundang ke sana sini, diajak makan, ketemu cuma dari Taiwan, makan sana sini. Semuanya itu bagi saya itu adalah satu kehormatan dari Tuhan melalui mereka. Saya tahu ini kehormatan daripada. Lalu nyampe, saya pulang di Malang cuma sehari, besok paginya saya pergi ke sini. Saya pergi, saya bingung saudara. Karena tadi malam ada acara di CP, Central Park di Jakarta Pusat. Tapi saya harus ke Bekasi. Saya bingung, Pak. Saya mau nginep di hotel di Bekasi atau di Central Park. Kemudian saya mau pesen hotel, landing, rekan di sini. Udah nginep di tempat saya saja, Pastor. Tak siapin, tak siapin. Ayo ke Sentul. Akhirnya saya ke eh, Sentul untuk nginep di sini, saudara. Itu juga bagi saya alami satu kehormatan. Kemana saya dilayani hari ini, saya nggak tahu mau diajak kemana lagi. Itu saya percaya ada pada Tuhan, dan Christ in me, saya percaya mereka bukan menghormati sayanya, tapi menghormati Tuhan. Itu kehormatan. Dan saya juga tidak mengandalkan manusia, tolong ya bantuin aku. Saya sama sekali nggak. Tetapi, saudara, nanti kalau saya datang ke kota saudara ya, saya tidak minta-minta kepada saudara, saya datang untuk melayani. Puji Tuhan kalau saudara mau memberkati itu, ya itu urusan saudara sama Tuhan. Tapi yang saya maksud adalah ada pertolongan Tuhan, ada kehormatan. Kau mungkin merasa terhina, diejek. Yusuf itu tidak dihormati oleh saudara-saudara, tapi tidak dihormati oleh saudara-saudaranya, dihina, difitnah, dimasukkan sumur, dijual. Tapi Tuhan membalik keadaan. Dia dihormati, baik dihormati bangsa Mesir maupun bangsanya sendiri. Dihina di keluarga, Tuhan ganti dengan kehormatan daripada bangsa. Engkau mungkin terhina, engkau mungkin tidak dihormati, tidak dihargai di lingkunganmu. Tapi Tuhan akan memberimu kehormatan level surgawi. Katakan amin. Katakan bersama saya, Kristus di dalamku, aku memiliki kehormatan level surgawi. Satu, dua, tiga. Kristus di dalamku, ada kehormatan surgawi. Kehormatan di dalam diri level surga. Level surgawi. Tidak usah mencari hormat di gereja. Tidak usah mencari hormat di lingkungan kerjaan apapun. Kristus bersamamu, ada kehormatan di dalam diri. Yang penting endingnya. Endingnya nanti kau lihatlah bahwa Tuhan bersamamu memberimu kemenangan. Yang terakhir adalah ada pada Tuhan keselamatan, kemuliaan, hormat. Yang keempat, kuasa. Kuasa. Tuhan tidak meninggalkan saudara powerless. Tapi ada kuasa. Kuasa Roh Kudus berdiam di dalam diri. Ada kuasa yang Tuhan taruh di mulutmu. Katakanlah yang baik firman Tuhan kepada dirimu sendiri. Kalau bisa melihat kaca, katakan, engkau diberkati. Saya selalu kalau melihat kaca, itu
kalau di kamar mandi, dan atau mungkin saya hanya menai rambut karena saya nggak suka sisiran toh, kan cuma gini 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 selesai sudah, paling gitu loh kan, ini kelihatan rapi loh, cuma gini gini, nah nggak suka pakai sisir, tapi perlu lihat kaca. Lihat kaca, katakan pada dirimu sendiri, engkau diberkati, Tuhan mengasihimu, engkau dicintai oleh Tuhan, engkau anak Tuhan yang dicintai, kebutuhanmu dipenuhi karena Yesus mengasihi. Sudah katakan seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena itu kuasa ada di dalam perkataanmu. Kuasa juga ditaruh oleh Tuhan di pikiranmu. Ada pikiran Kristus. Pikirkanlah yang terbaik untuk dirimu. Pikirkanlah semua yang suci sedang didengar. Tuhan tuh gak taruh kuasa itu di pikiranmu. Orang tidak memberimu kuasa, tidak memberimu kepercayaan, tidak memberimu jabatan. Tapi Tuhan memberimu kuasa untuk engkau melihat bahwa hidupmu tidak powerless. Katakan bersama saya, hidupku ini tidak powerless. Kuasa Roh Kudus ada padaku. 1, 2, 3, hidupku tidak powerless, tapi kuasa Roh Kudus ada padaku. 4 ini ada pada Tuhan. Dan hari ini Christ ini itu ada pada keselamatan ada pada Tuhan. Christ in you, keselamatan itu ada di dalammu. Bukan hanya engkau diselamatkan ke keuangan, kesehatan, kerjaanmu, masa depanmu, keluarga diselamatkan. Kemuliaan ada pada Tuhan. Engkau bukan orang yang terhina, walaupun diejek, dibully orang. Kemuliaan Tuhan besertamu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Hormat ada pada Tuhan. Engkau bukan orang yang tidak berharga lagi. Engkau berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga. Kuasa ada pada Tuhan. Christ in you. Hidupmu disertai oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, sepanjang hari ini, kau alami berkat Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin.